Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bukan hanya bulan ibadah. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan adalah bulan pertemuan dengan wahyu, bulan kedatangan malaikat Jibril, dan bulan di mana beliau menjadi manusia paling dermawan sepanjang tahun. Di saat kita berpuasa, berjuang menahan lapar dan haus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memperluas kebaikannya. Setiap malam Ramadan, Jibril datang membacakan Al-Quran kepada beliau, dan saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lebih cepat dalam memberi daripada angin yang berhembus. Dalam hadis ke-6 Sahih Al-Bukhari, kita akan menyimak potret yang luar biasa ini. Nabi, wahyu, Jibril, dan kemurahan hati bertemu dalam satu ruang suci bernama Ramadan. Bersama penjelasan para ulama, terutama dari Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita akan melihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci menjadi cermin agung bagi setiap kita hari ini. Selamat datang di Mr. Books, tempat kita menyelami khasanah Islam klasik dengan bahasa yang tenang, hangat, dan mudah dicerna. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajiannya dengan hati yang bersih dan semangat meneladani. Haddatsana Abdanu qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunusu aniz Zuhri wa hadatsana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullahi qala akhbarana Yunusu wa Ma'marun aniz Zuhri nahwahu qala akhbarani Ubaidullah bin Abdillah an ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Abdan meriwayatkan kepada kami, ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata Yunus mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Dalam riwayat lain disebut, dan Bishr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata Yunus dan Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri seperti sanad di atas, bahwasanya ia berkata Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau bertambah pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril datang menemuinya, Jibril biasa datang menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Sungguh kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada angin yang berhembus. Hadis nomor 6 ini tercantum juga pada hadis nomor 1902, 3220, 3554 dan 4997. Perkataan haddatsana Abdanu. Abdan meriwayatkan kepada kami. Abdan adalah Abdullah bin Utsman Al-Marwazi. Abdullah mengabarkan kepada kami, yakni Abdullah bin Al-Mubarak. Yunus mengabarkan kepada kami, yakni Yunus bin Yazid Al-Aili. Perkataan akhbarona Yunusu wa Ma'marun nahwahu. Yunus dan Ma'mar mengabarkan kepada kami seperti sanad di atas. Maksudnya Abdullah bin Al-Mubarak hanya meriwayatkan hadis ini kepada Abdan dari Yunus saja. Sedangkan Bishr bin Muhammad meriwayatkan hadis ini dari Yunus dan Ma'mar sekaligus. Lafaz hadis yang dicantumkan adalah lafaz hadis dari riwayat Yunus, sementara dari riwayat Ma'mar hanya diriwayatkan maknanya saja.
Perkataan Ubaidullah yaitu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud yang akan disebutkan dalam sanad hadis berikutnya. Perkataan ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Kata ajwada dibaca mansub mengingat kedudukannya sebagai khobar dan kata kana. Abdullah bin Abbas mendahulukan kalimat ini daripada kalimat setelahnya, meskipun tidak berkaitan langsung dengan Al-Quran, untuk menjaga kemungkinan kaitannya dengan pemahaman kalimat setelahnya. Kalimat ajwadan nas maknanya orang yang paling banyak berderma, sedangkan makna al-jud adalah kedermawanan, yang termasuk salah satu sifat terpuji. At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis marfu dari Sa'ad. Innallaha jawadun yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan menyukai kedermawanan. Al-Hadis. Dalam riwayat tersebut juga terdapat hadis marfu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ana ajwadu waladi Adama wa ajwaduhum ba'di rajulun alima ilman fanasyara ilmahu wa rajulun jada binafsihi fi sabilillah. Aku adalah keturunan Adam yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan setelahku yaitu seseorang yang memiliki ilmu lalu menyebarkan ilmunya, dan seseorang yang mengorbankan dirinya fi sabilillah. Namun sanad hadis ini perlu ditinjau ulang. Dalam kitab As-Shahih Al-Bukhari terdapat riwayat dari Anas melalui jalur lain. Ia berkata, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asja'an nasi wa ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berani dan paling dermawan. Al-Hadis. Perkataan wakana ajwadu ma yakunu, kedermawanan beliau bertambah. Ajwadu dibaca marfu. Begitulah yang tertera dalam banyak riwayat. Kedudukannya sebagai isim kana dan khobarnya tidak disebutkan. Di antara ungkapan yang serupa adalah akhtobu ma yakunul amiru fi yaumil jumu'ah. Amir, pemimpin itu paling bagus khutbahnya pada hari Jumat. Lafaz ajwadu bisa juga berkedudukan marfu sebagai mubtada yang disandarkan kepada masdar, yaitu kalimat ma yakunu. Sehingga huruf ma di sini adalah ma masdariyah. Adapun khobarnya adalah kalimat fi Ramadan. Maksud kalimat tersebut adalah Rasulullah lebih dermawan pada bulan Ramadan. Itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari ketika memberi judul sebuah bab dalam kitab As-Siyam. Ia menulis bab kedermawanan Rasulullah bertambah pada bulan Ramadan. Dalam riwayat Al-Asili tertulis ajwada dibaca mansub dan kedudukannya sebagai khobar kana. Namun hal itu dibantah karena dengan demikian berarti khobar dan isimnya sama satu kata. Tanggapannya, isim kana di sini adalah kata ganti yang mengacu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kata ajwad adalah khobarnya. Maksudnya, pada bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Imam An-Nawawi berkata, kata ajwad lebih populer dibaca marfu, ajwadu, meskipun boleh juga dibaca mansub, ajwada. Disebutkan bahwasanya ia pernah bertanya kepada Ibnu Malik tentang hal ini. Beliau membaca marfu dari 3 bentuk i'rab, sementara mansub hanya 2 bentuk saja. Dalam kitab amalinya, Ibnul Hajib menyebutkan
pembacaan marfu dari 5 bentuk i'rab. Ia menyebutkan 2 bentuk i'rab yang disebutkan oleh Ibnu Malik, menambahkan 3 bentuk i'rab lainnya. Namun beliau tidak menyinggung mengenai pembacaan secara mansub. Saya, Ibnu Hajar, berpendapat bahwasanya pembacaan secara marfu lebih kuat jika tanpa disertai kana. Demikian menurut riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Shaum. Perkataan fayudarisuhul Qur'an, membacakan Al-Quran kepadanya, ada yang mengatakan bahwasanya hikmah dari makna hadis di atas, yaitu tadarus Al-Quran, dapat menyegarkan hafalan Al-Quran serta dapat menambah kekayaan jiwa. Sementara kekayaan jiwa merupakan sebab tumbuhnya sifat kedermawanan. Dalam pandangan syariat, kedermawanan adalah memberikan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan, lalu diberikan kepada orang yang layak menerimanya. Kedermawanan ini lebih umum daripada sedekah. Bulan Ramadan juga merupakan bulan berbuat kebajikan, karena pada bulan ini nikmat Allah kepada hamba-hambanya diturunkan lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang lebih mengutamakan mengikuti sunnatullah syariat Islam yang diberlakukan kepada hamba-hambanya. Perkara yang disebutkan di dalam hadis ini antara lain waktu bulan Ramadan yang diturunkan wahyu, yang turun malaikat Jibril, dan mudzakarah tadarus. Seluruhnya menambah tingkat kedermawanan. Wallahu a'lam. Perkataan fala Rasulullah, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah. Huruf fa di sini fungsinya sebagai sababiyah, sedangkan huruf lam adalah lam ibtida yang ditambahkan pada mubtada sebagai takkid penegasan atau sebagai jawab dari sebuah sumpah yang tidak disebutkan dalam kalimat. Lafaz al-mursalatu artinya bebas atau tidak terikat. Maksudnya kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cepat daripada angin yang berhembus. Digunakan kata berhembus sebagai isyarat berkesinambungannya hembusan dengan membawa rahmat, serta sebagai isyarat kepada kegunaan dan manfaat kedermawanan yang sangat meluas, sebagaimana hembusan angin yang meluas ke seluruh penjuru yang dicapainya. Dalam riwayat Ahmad, di akhir hadis ini ditambahkan lafaz berikut, la yus'alu syai'an illa a'tohu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dimintai sesuatu kecuali akan memberikannya. Tambahan lain telah diriwayatkan pula dalam kitab As-Sahih, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu kemudian mengatakan tidak. Imam An-Nawawi berkata dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya 1. Anjuran untuk berderma di setiap waktu, namun hendaknya lebih banyak dilakukan pada bulan Ramadan dan ketika berkumpul dengan orang-orang solih. 2. Anjuran agar memperbanyak kunjungan terhadap orang-orang solih dan orang yang suka berbuat baik. Namun hal ini dilakukan apabila yang dikunjungi tidak merasa keberatan. 3. Anjuran agar memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebab membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir-zikir lainnya. Sekiranya zikir itu lebih utama atau sama nilai keutamaannya,
Tentu malaikat Jibril dan Rasulullah telah melakukannya. Jika dikatakan bahwa tujuan tadarus adalah untuk memperbaiki hafalan, maka jawabannya adalah sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghafalnya Al-Quran, dan perbaikan hafalan tentu dapat dilaksanakan dalam majelis-majelis lainnya selain Ramadan. 4. Bolehnya mengatakan Ramadan tanpa harus dibubuhi kata bulan atau yang lainnya, sebagaimana dalam riwayat ini. Menurut saya, Ibnu Hajar hadis ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran pertama kali turun pada bulan Ramadan, sebab turunnya Al-Quran ke langit dunia secara sekaligus terjadi pada bulan Ramadan, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Malaikat Jibril sering mengulang-ulanginya secara rutin setiap tahun pada bulan Ramadan, pada tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril menemui beliau sebanyak 2 kali, sebagaimana terdapat dalam kitab As-Sahih dari Fatimah radhiyallahu anha. Dengan demikian dapatlah dijawab mengenai pertanyaan kaitan pencantuman hadis ini dengan bab awal mula turunnya wahyu, yakni wahyu turun pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah menelaah satu lagi hadis agung yang memperlihatkan kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Sebuah momen yang mempertemukan wahyu dan kedermawanan antara langit dan bumi, antara Jibril dan manusia pilihan Allah. Dari hadis ini kita belajar bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga tentang memberi dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta, dan dengan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi seperti angin yang berhembus, tidak memilih arah, tidak menahan diri, dan selalu hadir tepat waktu. Pertanyaannya, apakah kita sudah meneladani itu? Semoga kita semua bisa menjadikan Ramadan bukan sekedar momentum, tapi cermin dari jiwa yang terus dibentuk oleh wahyu dan kebaikan. Jangan lupa klik like dan tekan subscribe agar tidak tertinggal episode-episode selanjutnya. Tulis juga di komentar apa yang paling menyentuh dari sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Ramadan bagi dirimu pribadi. Sampai jumpa di kajian selanjutnya hanya di Mr. Books, tempat kita menggali hikmah dari kitab-kitab warisan ulama dan menjadikannya lentera bagi hidup kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.